Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jam 5:30 sore, Danu dan Elma memutuskan untuk pulang. Mereka mengurungkan niat untuk pergi ke rumah Herman dan bertemu Arkan karena saat ini sudah hampir malam. Sore tadi banyak pelanggan yang datang ke toko mereka. Di hari pertama toko itu dibuka, sudah ada 4 ponsel yang terjual. Keahlian Danu dalam mempromosikan ponsel itu benar-benar banyak membantu. Elma yang melihat suaminya secara langsung melayani konsumen pun bahkan langsung dibuatnya terkagum-kagum. Di belakang sang suami, Elma terus mengukir senyum. Meski lama-lama kesal karena baru menyadari pesona sang suami, pasti karena pesona itulah yang membuat seorang wanita seperti Sasa ada. Padahal selama ini di mata Elma, suaminya itu biasa saja, bahkan terkesan menyebalkan. Tapi kini tidak lagi. Di matanya Danu sangat tampan dan menawan. Sepanjang perjalanan pulang pun, Elma memeluk suaminya lebih erat daripada biasanya, membuat Danu heran dan senang sekaligus. Nyaris jam 6:30 malam, mereka sampai di rumah. Elma dengan segera mandi lebih dulu, lalu Danu. Dan saat Danu sedang membersihkan tubuhnya di dalam kamar mandi sana, Elma menyiapkan makan malam untuk mereka. Menu sederhana yang tak begitu banyak, hanya untuk 1 kali makan dan habis. El panggil Danu. Setelah mandi, dia langsung menghampiri sang istri. "Ya ampun mas, kok tidak pakai baju? Memangnya tidak dingin?" tanya Elma. Sesaat dia melihat suaminya, namun buru-buru menghindar dan pura-pura sibuk dengan yang lain saat merasakan tubuhnya yang berdesir. Gara-gara baju pemberian Risa, membuat pikiran Elma jadi kemana-mana. Rasanya pusat pikirannya hanya tertuju pada adegan Anu saat memakai baju itu. "Tidak, El, malah merasa segar," balas Danu apa adanya. Dia bahkan saat ini masih mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil. Danu duduk di kursi dan tak lama kemudian Elma menghampiri. Mereka berdua makan bersama dalam 1 piring. Jika seperti ini, rasanya mereka berdua jadi makan lebih banyak. "Mas," panggil Elma saat mereka berdua sudah selesai makan, masih sama-sama mencuci tangan di wastafel. Tadi mereka berdua makan menggunakan tangan. Apa El? Maaf ya." "Maaf untuk apa? Katamu hari ini aku yang paling banyak salah." Elma mengerucutkan bibirnya. "Bukan itu," sahut Elma kemudian. "Lalu apa?" "Maaf, karena selama ini tiap kamu pulang kerja, aku tidak memberikanmu makanan," balas Elma lirih. Dia bahkan sedikit menunduk, menutupi kedua matanya yang mulai berembun. Dia merasa sangat lapar jika sehabis bepergian keluar seperti tadi, apalagi bekerja. Tapi selama ini Elma tak pernah melayani suaminya dengan baik. Danu tersenyum kecil. Dia mengangkat dagu Elma agar tatapan mereka kembali bertemu. "Tebus semuanya malam ini," jawab Danu, sebuah jawaban ambigu yang membuat Elma melebarkan kedua matanya. Butuh penjelasan lebih agar paham. "Pakailah baju pemberian Risa dan aku tunggu di ruang tengah," ucap Danu lagi menjelaskan keinginannya. "Aku ingin melihatmu menari menggunakan baju itu." Mesum," keluh Elma. Dia bahkan langsung memukul dada suaminya cukup keras, tapi Danu tidak merasa sakit, malah menahan tangan itu dan mengecupnya mesra. "Aku akan menunggumu,"
goda Danu lagi dengan tatapan yang begitu dalam dan penuh damba, sungguh membuat tubuh Elma jadi semakin berdesir tak karuan. Lalu setelah mengatakan itu, Danu pergi lebih dulu, meninggalkan Elma yang jantungnya seperti mau copot, seolah ingin menghadapi ujian dari sang suami. Elma berulang kali menggigit bibir bawahnya kuat, menatap ragu pada baju tipis yang kini ada di genggaman tangannya. Hanya menatapnya saja sudah membuatnya jijik dan malu luar biasa. Bagaimana bisa baju seperti ini diciptakan di dunia ini? Tapi Mas Danu meminta aku untuk memakai baju ini. Kalau tidak kupakai, dia pasti kecewa, gumam Elma. Sudah ada sekitar 5 menit dia masuk ke dalam kamar ini, namun belum juga memakai lingerie itu. Sementara di luar sana, Danu menunggu dengan bibir yang terus mengulum senyum. Dia sedang menghitung waktu, berapa lama Elma akan membuang rasa malunya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 2 menit. Terus seperti itu hingga waktu nyaris sampai 15 menit. Hingga akhirnya dilihat oleh Danu pintu kamar yang terbuka secara perlahan. Kemudian terlihat kepala sang istri yang menyembul. Elma masih tersembunyi di balik pintu itu. Danu saat ini sedang berusaha keras untuk menahan tawa, tak ingin membuat Elma jadi semakin malu. "Mas, aku malu," rengek Elma dengan suaranya yang mendayu, seolah minta ampun. "Aku tidak peduli, bukankah kamu ingin menebus kesalahanmu selama ini? Jadi layanilah aku dengan baik." Mas Danu sih bahasanya seperti om-om, kesal Elma. Tapi sungguh Danu tak peduli. Dia jadi semakin bersemangat untuk menggoda sang istri. "Keluar sekarang dan berjalan yang anggun, Mas Danu," rengek Elma tak habis-habis. Saat ini dia memang sudah memakai lingerie, siap untuk keluar. Namun rasa malu di dalam dirinya sungguh sangat besar. "Sekarang jadilah istriku yang nakal." Kesal Elma karena bukannya memberi ampunan, Danu malah semakin menggoda. Karena kesal, kini rasa malunya jadi hilang entah kemana. Dengan segera dia membuka pintu kamar itu lebar-lebar dan memperlihatkan tubuhnya yang sudah dibalut oleh kain tipis itu. Elma menuruti keinginan Danu. Dia melangkah perlahan dengan sangat anggun mendekati sang suami yang tengah duduk di sofa ruang tengah. Langkah kaki Elma yang menyilang-nyilang semakin membuat darah Danu merasa panas, mengalir dengan cepat hingga membuat bagian tubuhnya yang lain mulai terbangun. "Mas ingin aku jadi istri yang nakal?" tanya Elma saat sudah berdiri persis di hadapan sang suami. Dia menurunkan pandangannya, menatap Danu yang matanya lebih rendah, duduk sambil membuka kakinya lebar di atas sofa itu. "Tentu saja, aku sangat ingin melihatnya," jawab Danu. Tatapannya yang mendamba pada tubuh Elma membuat wanita cantik ini merasa berdebar. Jadi merasa tak kuasa untuk membuat suaminya kecewa. Jadi ingin melakukan segalanya untuk membuat Danu senang. Danu terkekeh antara bergairah dan lucu yang datang bersamaan, apalagi saat melihat Elma yang mulai menggerakkan pinggangnya, menari pelan-pelan menjadikan fantasinya jadi nyata. "Oh Tuhan, ini sangat luar biasa," batin Danu. Namun dia masih menahan diri untuk tetap menyerahkan semua kendali malam ini pada Elma. Cukup lama melenggak-lenggok, akhirnya Elma menjatuhkan diri di atas tubuh Danu, suaminya yang sedari tadi sudah tak memakai baju. "Mas, sekarang ya," bisik Elma.